memberikan ujangan-ujangan yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Dan tentunya itu adalah satu hal sebagai pelajaran buat kita semua, sebagai buat kita ya, buat mereka ya. Sama kita mau belajar sama itu sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Selanjutnya masih ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan masalah pernikahan dan keluarga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa humma syuka wa nadaba ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Bapak Kecamatan Babakan Madang yang saat ini beliau sedang melaksanakan ibadah haji, ya, tugas sebagai petugas petugas ibadah haji, baru hari kemarin berangkat. Juga para guru, staf dan juga rekan kami, staf Cece, yang alhamdulillah sudah menyampaikan beberapa materinya. Dan tak lupa pada adik-adik calon mempelai laki-laki maupun perempuan yang hari ini adalah hari yang berbahagia. Bahagia kan? Beneran? Ada yang kepaksa kan? Untuk menempuh sesuatu yang baik, untuk menempuh sesuatu kualitas yang kita inginkan, suatu harapan yang kita inginkan, tentu perlu adanya perjuangan. Untuk mengidam-idamkan suatu pernikahan dan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, tidak begitu saja diraih, tidak segampang membulak-balikan tangan, tapi semuanya melalui proses. Terlebih harus ada yang namanya bekal atau ilmu, ya, harus ada bekal yang namanya ilmu, baik ilmu dari pengalaman ataupun ilmu yang berpatokan pada aturan sunnah atau aturan syariat agama Islam, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Terlebih dahulu bahwa perkawinan itu, pernikahan itu diatur oleh undang-undang. Pada awalnya itu yang sebelumnya diganti, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang aturan-aturan pernikahan, dan perubahannya yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang aturan-aturan pernikahan, di mana perubahan-perubahannya diantaranya sebelumnya nikah itu diperbolehkan usia 15 tahun masih boleh. Aturan-aturan sebelumnya yaitu aturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 masih boleh 15 tahun. Tapi untuk saat ini diantaranya pernikahan itu dibolehkan atau dipersilahkan ketika sudah mencapai usia 19 tahun. Ini udah usia berapa? Udah di atas 19 tentunya ya, pasti di atas 19. Alhamdulillah. Itu sedikit tentang undang-undang perkawinan. Kemudian
terkait dengan masalah bagaimana yang dinamakan pernikahan dan keluarga itu. Sebelum memasuki satu pernikahan maka harus tahu dulu apa itu nikah. Nikah itu berasal dari kata bahasa Arab dan memang merupakan suatu bagian daripada aturan syariat agama Allah, syariat agama Islam. Di dalamnya memiliki satu aturan, memiliki satu pengertian. Nikah pengertian secara lugawi, secara bahasanya adalah berkumpul. Itu menurut Allah. Kemudian nikah menurut syariat agama Islam apa sih? Di mana nikah itu adalah bagian daripada ibadah. Nikah adalah ibadah. Maka ketika kita melaksanakan suatu ibadah, maka harus dan tidak boleh bertentangan dengan syariat. Di antara pengertian dari nikah itu sendiri harus tahu juga rukun dan syarat nikah. Nikah itu harus ada yang namanya syarat dan rukun nikah. Enggak bedanya sholat. Nikah itu ibadah, sholat ibadah. Sholat di dalamnya ada. Ketika melaksanakan sholat maka harus ada yang namanya syarat dan rukun. Syarat itu harus ada sebelum dilaksanakan. Begitu juga nikah. Harus ada syarat, ada rukun. Syarat harus sudah ada sebelum dilaksanakan. Kalau sholat, syarat sahnya sholat apa? Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Sucinya hadas kecil dengan cara Nah, begitu juga dalam pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan, syaratnya harus lengkap terlebih dahulu. Pertama, harus dalam keadaan beragama Islam. Misalkan antara si A dan B beda agama, maka tidak bisa dalam besar seperti ini dinikahkan. Harus suka dua-duanya dalam keadaan beragama Islam. Kemudian bukan hanya sekedar Islam begitu saja, Islam di KTP kalau di keterangan yang lain sudah tertulis namanya dia beragama Islam. Bukan hanya sampai di situ, tapi dia betul-betul lahir dan batinnya itu dalam keadaan beragama Islam. Orang Islam itu orang itu bisa dikatakan Islam dan bukan nggak kelihatan. Nggak kelihatan nggak orang? Islam dan bukan ini kelihatan nggak? Misalnya saya pakai peci, pakai gamis. Secara zahir sepertinya Islam, tapi batin bisa lain. Batin bisa lain. Contoh seperti gini. Orang sepertinya dia beragama Islam, tapi pada hakikatnya batinnya bukan dalam keadaan beragama Islam. Contoh, dia ngomongnya agak sembrono kalau bahasa ini ya, sembrono gitu ya. Dia mendengar suatu ayat Al-Quran yang dibaca oleh seorang ustadz, kemudian diterjemahkan, dijelaskan, dan dia mengatakan, saya nggak percaya dengan ayat Al-Quran yang tadi ustadz bacakan itu tadi, karena nggak sepemikiran dengan saya ayat itu. Nah, maka orang tersebut berarti dia keluar dari agama Islam. Paham gak? Orang itu berada dalam keadaan kufur, mengingkari Al-Quran. Sedangkan rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Ada kan? Pertama, percaya kepada Allah. Kemudian ada Rasul Allah. Kemudian kepada malaikat Allah. Kemudian kepada kitab-kitab Allah. Percaya kepada kitab-kitab Allah diantaranya adalah Al-Quran. Percaya kepada Al-Quran bukan hanya sebagian-sebagian ayat saja atau sebagian-sebagian surat saja, tapi keseluruhan.
Ketika ada salah satu kalimat yang dia tidak yakini, maka dia jatuh kepada, maka dia bukan dalam agama Islam. Maka ketika dinikahkan orang tersebut dan tidak sempat bersyahadat, tidak bertobat pada Allah, maka hukum pernikahannya itu tidak. Karena apa tadi? Kurang syarat. Makanya kita itu bisa selamat dan tidaknya, baik selamat secara zahir, baik selamat secara batin, tergantung daripada ucapan, dan itu ucapan sangat berbahaya ketika kita tidak bisa menjaga selamat dan tidaknya kita tergantung pada ucapan. Itu tadi syaratnya harus dalam keadaan beragama Islam. Kemudian yang kedua diantaranya adalah balik. Apa itu balik? Ada itu balik? Non balik. Dewasa. Nonde balik. Ini orang Sunda kadang ya. Sudah ya. Orang Sunda biasa sok ngomong, balik kok balik. Nah sok itu orang Sunda balik balik. Mana balik orang Sunda. Tak hidungnya, hidung apa hidung? Tak hidung. Balik. Balik itu artinya dewasa ya. Secara umum artinya dewasa. Nah, tapi secara syariat agamanya adalah balik itu adalah orang yang sudah sampai sempurna 15 tahun. Tapi laki-laki dan perempuan itu berbeda dan berbeda keadaan. Bisa saja munculnya balik itu, datangnya balik itu dia umur 9 tahun bagi perempuan atau 8 tahun. Berarti tergantung apanya? Tergantung datang menstruasinya. Maka ketika dia umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sampai 15 tahun dia datang haid, maka dia itu adalah batas daripada di usia balik. Ketika datang usia balik, maka di situ dia termasuk orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Saya tahu. Mukallaf itu adalah orang yang wajib menjalani hukum Allah, yang wajibnya harus dijalankan, yang dilarangnya harus ditinggalkan. Kalau yang belum balik mau melakukan yang wajib, mau meninggalkan yang wajib, mau melakukan yang haram, nggak ada masalah. Makanya jangan balik dulu. Kalau mau begitu, kalau mau halal jangan balik dulu. Ya. Tuh, orang yang belum balik mah dia melakukan yang haram, diharamkan Allah, minum keras, judi dan sebagainya, nggak ada larang. Tapi ketika orang yang dewasa melihat itu dibiarkan, maka orang dewasa lah yang berdosa. Terlebih dia orang tua. Ketika orang tuanya melihat atau orang dewasa melihat yang membiarkan gitu, bisa. Anak kecilnya, orang yang belum dewasa itunya tidak dosa, tapi orang yang dewasanya itulah kebebasan orang yang belum balik. Nah itu batas balik dari wanita. Kemudian kewajibannya orang yang balik adalah tadi sudah disebutkan harus menutup aurat. Nah bagi yang sudah balik nih, bapak maupun yang belum balik diajarkan belajar menutup aurat. Bagi perempuan auratnya dari mana perempuannya batas auratnya jangan sampai menutup auratnya hanya untuk datang ke pengajian doang atau ke KUA doang. Ya kalau bisa mandiri itu mulai dari sekarang ya belajar ya. Jangan sampai kau doang atau pengajian doang atau kondangan doang misalkan. Ya belajar untuk Allah selamanya. Apalagi ini sedikit detak lagi mau nikah. Ajari diri kita dan selanjutnya kita akan bisa mengajarkan kepada anak keturunan kita. Batas aurat perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Itu seperti sholat. Ya, aurat perempuan itu sebetulnya seperti sholat. Kita sholat itu pakai apa? Pakai mukena, yang kelihatan muka dan telapak tangan saja. Seperti itu.
Iya, betul. Ya, itu kalau berusaha untuk mutawarat ketika di luar ada apa namanya ajnabi, artinya ajnabi ada orang luar yang bukan mahram, itu saja. Ya, belajar. Ayo mengajarkan diri kita punya membiasakan. Kalau mungkin kalau diajarkan sudah ya, kalau diajarkan sudah, tapi untuk dibiasakan. Selanjutnya kita nanti bisa mengajarkan kepada anak kita. Kalau kita nggak terbiasa, bagaimana kita bisa mengajarkan anak? Ya. Kita menginginkan keturunan anak-anak soleh dan soleha bisa baik pada kita, bisa baik pada bisa berbuat baik pada orang tua, bisa berbuat pada masyarakat, bisa beraktif pada negara, agama. Bagaimana kita punya harapan seperti itu kalau memang kita tidak diawali oleh diri kita yang mendidik. Ya, pendidikan awal yang utama adalah orang tua. Itu bagian kita. Tuh. Kemudian laki-laki batasan baliknya adalah ini sekalian adalah pengetahuan untuk nanti ketika nanti kita punya anak, kapan kita harus menekankan secara wajib pada anak itu untuk melaksanakan sholat. Gitu. Fungsi kita mengetahui kapan waktu balik itu adalah ketika nanti kita punya anak, kapan kita harus menekankan, kan ada anjuran, ada penekanan. Kalau anjuran mah, ya sholat yuk, kan bisa. Tapi kalau penekanan beda. Penekanan orang tua pada anaknya beda. Penekanan secara wajib pada anak itu melaksanakan beda kata-kata. Pasti lebih galak. Penekanan karena wajib. Ya. Jadi kita tahu kapan batas mulai kita menekankan kepada anak untuk melaksanakan kewajiban puasanya, sholatnya. Ya. Jadi ketika anak ya, tadi perempuan ketika dia udah menstruasi, maka dia hari itulah kita harus menekankan secara wajib untuk kepada anak untuk melaksanakan kewajiban Allah. Baik puasanya, sholatnya, menghormati orang tuanya, menghormati orang lain dan sebagainya, kewajiban-kewajibannya. Nah, bagi laki-laki, batasan balik bagi laki-laki adalah dia bisa 10 tahun. Ya, sampai 19 tahun. Ciri-cirinya adalah dia keluar sperma, jangan melalui mimpi dan sebagainya, maka itu dia bertanda sudah jatuh balik. Ya, diawali oleh diri kita dulu paham. Ya, ketika kita sudah paham, baru kita menerapkan kepada anak. Itu syarat daripada di antara syarat untuk menuju pernikahan. Nah, selain syarat ada yang namanya rukun nikah. Rukun nikah harus ada mempelai laki-laki. Masa nggak ada mempelai laki-laki? Kawin sama kucing. Satu harus ada mempelai laki-laki. Yang kedua harus ada mempelai perempuan. Yang ketiga harus ada wali, ya. Yang keempatnya harus ada 2 orang saksi. Yang kelimanya ijab. Apa ini? Kan waktu nikah biar tahu ini udah cukup belum ya syarat dan rukunnya. Nah, harus tahu. Jangan main gebrek jalanin aja, ya. Jangan main asal jalanin aja. Dilihat dulu syarat dan rukunnya udah cukup belum, udah komplit baru jalan. Ya. Tuh, satu harus ada mempelai laki, kemudian ada mempelai perempuan, kemudian ada wali. Ya. Kemudian keempatnya ada 2 orang saksi. Yang kelima itu. Bagaimana dari kelima rukun ini, rukun nikah yang 5 ini? Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki. Jangan sampai itu kayak gitu, ya. Jangan sampai kayak terjadi kayak gitu. Atau misalkan yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan. Jangan sampai itu terjadi kayak gitu. Nggak ada dalam Islam.
ya menikahkan satu jenis. Alhamdulillah. Apa namanya sekarang seperti itu? Ya, alhamdulillah bisa jangan sampai ya kita ini tersentuh yang namanya pergaulan seperti itu. Dan itu akan lambat laun akan memusnahkan manusia. Bayangin laki-laki sama laki-laki, bagaimana manusia akan berkembang biak? Punya ayam yang bisa rugi, ayam jago semuanya. Bagaimana punya bisa berkembang biak? Ya mungkin lah. Kalau di ikan ada manusia. Di ikan ada manusia. Iya, memang orang lauk. Ya, bahaya mau dari sampai dijaga pergaulan kita dan anak kita tersentuh dengan pergaulan yang luar sana. Karena itu bukan hal yang baru dalam Islam itu. Dalam Islam itu bukan hal yang baru, ya. Suka terhadap sama jenis itu bukan hal yang baru dalam Islam. Dan itu pernah terjadi pada zaman Nabi itu. Mungkin bisa di selanjutnya bisa dibaca kisahnya dan apa azab yang ditimpakan kepada masyarakat. Jika masyarakat itu berada dalam kondisi seperti itu, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, ya, maka dia Nabi Lot pada saat itu bukan berarti dia membiarkan, dia memberikan satu keterangan, memberikan pelajaran, memberi ingatan, tapi tidak didengarkan oleh masyarakat tersebut. Maka Allah yang memberikan satu pelajaran kepada mereka, mengentaskan kampung tersebut habis. Ya, habis. Bukan tak mungkin ketika satu daerah, suatu negara, ya, suatu wilayah yang masyarakat punya kebiasaan seperti itu merata, alhamdulillah. Bukan tidak mungkin bisa terjadi lagi apa yang Allah pernah timpakan kepada umat Nabi. Dan itu harus yakin, ya. Tapi jangan sampai, ya, sampai merambah. Kan itu kan menular dan itu hal bukan yang sifatnya sunnatullah, bukan sifatnya apa namanya anugerah, bukan. Ya, bukan itu sifat anugerah dari Allah, tapi merupakan satu penyakit yang harus diobati, bukan harus dipelihara. Harus diobati dan dicari antisipasinya, solusinya, bukan harus dipelihara. Itu tadi mulai laki-laki, sama kedua mulai perempuan, yang ketiga wali. Wali itu siapa? Wali kalau bapaknya udah gak ada, berarti oleh kakeknya. Kakek dari bapak, jangan dari ibu nih. Jalur kalau wali itu jalurnya dari bapak, awas nyasar ke ibu lagi, jalur ibu. Nah, jangan nyasar. Wali itu jalurnya jalur bapak. Ketika bapak udah nggak ada, maka kakek lah. Kakek yang kakek mohon dihadirin nanti waliin saya. Niatkan karena Allah waliin saya. Ya, jangan lupa minta niatkan karena Allah pada kakek atau kepada orang tua yang masih ada, bapaknya, Pak, nanti niatkan karena Allah ya, nikah walikan saya. Atau kepada paman, kakek nggak ada, orang tua bapak nggak ada, kakek nggak ada, kepada paman atau uang dulu lah yang lebih itu kepada uang. Uang tahu? Nggak tahu uang? Tahu? Paham nggak uang? Kakaknya bapak, uang nggak ada, kepada paman. Kakek uang paman nggak ada, pada adik atau kakak laki-laki yang sudah dewasa, itu bisa dijadikan sebagai wali. Kakak adik laki-laki udah nggak ada, pada nggak ada semua. Nah, yang ada ya tadi kakek, uang, paman, atau kakak adik laki-laki dewasa nggak ada. Yang ada anak dari paman atau anak dari uang, apa namanya? Sepupu, ya, sepupu.
anak paman atau anak buah. Itu yang laki-laki dewasa itu bisa dijadikan wali. Diminta sama kita, biasa jauh kayak orang lagi niatin karena Allah walikan saya nya. Nah bisa jadikan wali. Tuh. Dan itu pun syarat sama semuanya, bukan hanya tadi syarat hanya untuk pengantin, bukan. Syarat yang tadi Islam, balik, akal, kuliah, merdeka, itu syaratnya jatuh pada semuanya itu, baik di pengantinnya ataupun walinya. Ya, walinya Islam, balik, berakal. Kemudian yang keempatnya adalah tadi dua orang saksi, dan itu syarat itu pun berlaku. Syarat yang tadi itu berlaku buat mempelai laki-laki, perempuan, kemudian wali, ya. Kemudian wali kan diantaranya dewasa ya, balik ya. Misalkan punya adik laki-laki, nggak ada orang lain lagi, tapi adik laki-lakinya itu yang sudah dewasa. Kemudian saksi juga sama. Ya. Saksi juga jangan asal comotannya, jangan asal saksi sama syarat seperti tadi. Islam, balik, berakal, ya. Dan betul-betul ketahuan orangnya betul-betul dia dalam keadaan beragama Islam. Makanya untuk mengantisipasinya, ketika nanti dalam pernikahan biasanya kan penghulu itu suka mengajak sama-sama membaca istighfar dan baca syahadat, semuanya baca, mulai dari pengantinnya, kemudian walinya, sampai kepada saksi itu baca. Nah, supaya kita mengantisipasi tadi, takut dia sudah dalam keadaan bukan beragama Islam. Paham ya? Kemudian sebagai bahan ya dalam Al-Quran disebutkan tadi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd. Laki-laki itu sebagai pemimpin. Yang terbalik, jangan mentang-mentang semua segala rupanya dimodali oleh istri, maka yang jadi pemimpin adalah istri. Jangan sampai kayak gitu. Laki-laki tetap laki-laki sebagai pemimpin, jangan dijadi bolak-balik karena beda situasi ya, nggak bisa. Ya. Laki-laki itu tetap sebagai pemimpin. Ketika dibolak-balik, maka bertentangan dengan syariat. Ketika bertentangan dengan syariat, maka tunggulah. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Kemudian ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anzala min as-salihati qanitatun hafizatun lil-ghaibi. Kemudian bagi perempuan ya, yang disebut wanita yang taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada suaminya, hafizatun lil-ghaibi, dia selalu melihat ketika dalam suami tidak ada. Dalam hadis Rasulullah SAW diantaranya, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya perempuan adalah, sebaik-baiknya istri adalah iza nazarta sarrata, apabila si suami memandang si istri itu selalu memberikan ketenangan, memberikan kesenangan berupa senyuman, berupa penampilan tadi, menggunakan gincu, menggunakan lipstik, sawadak, naonlah ditaplokkan kita supaya suami senang, ya, supaya suami senang, bukan malah terbalik, naik ojek malah rapi diwangi-wangi, pakai baju halus, pakai sawadak, rapi lipstik yang mahal, naik ojek online. Rapi-rapi, dengan suami di kasur, kutang gimana, dari pecat-pecat aja. Tong tebal, sambut suami ketika dia tadi pulang kerja. Ayo ke suami, kutang dia hari pecat-pecat aja. Itu kira-kira itu. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, masa iya sih ya.
Bagus juga ketika kita keluar rumah rapi, bagus ya, untuk memuliakan nama suami. Tapi ya jangan terbalik begitu dong ya, jangan terbang ya, keluar pun tampilan bagus, ke dalam pun penampilan juga bagus, membuat suami senang. Sampai kayak gini yang tebal mereka batal mah rapi wangi suami di bau kompor aja ya. Tapi ya, iza nazar asal ketika apabila suami memandang istri teh meskipun sedang dalam keadaan bermasalah, tempat kerjanya, tempat usahanya ya, dari luar punya membawa masalah, pulang ke rumah istri memberikan senyuman, memberikan ekspresi yang baik, yang bagus, agar suami pikirannya menjadi adem. Bukan malah suami pulang dagang rugi, usaha dipecat, pegawai dipecat, ya, segala macam masalah dibawa ke rumah, istri datang bukan malah menyenangkan, malah cuma deh nambahin masalah lagi, ngomel dari tenunah teh bahasa. Jadi tambah masalah, bukan malah mendapatkan solusi, tapi tambah masalah. Ya udah. Ya. Kalau ingin langgeng menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya. Iza nazar tasarruf konsepnya. Ya, konsep yang Rasulullah SAW ajarkan seperti itu. Dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, istri tetap bisa memberikan kebahagiaan, memberikan senyuman. Tuh, mulai akhir ayat itu terboga uang, memberikan senang suami senyum lebar. Ekor bokeh mah beda. Ya, ini pelajaran nih, supaya rumah tangga itu betul-betul sakinah awet. Ya, ulah sina tereh awet rajin, jangan sampai awet tapi rajin, sampai kayak gitu. Enak nggak kalau awet rajin? Awet tapi rajin, benar tuh? Enak nggak? Nggak enak lah. Kemudian tadi iza nazara salaka wa iza amarta ata'atka, apabila si suami memerintah kepada apabila si suami memerintah kepada istri, apa saja perintahnya istri selalu taat. Di konsep 2, apa saja yang diperintahkan suami istri selalu taat selama dia mampu. Tapi jangan ini lihat dulu perintahnya. Ya, jangan main asal taat pada suami dia nurut. Jangan sampai gini, suami kehabisan modal judi, kita tambahin istri, kita ditambahin karena nurut suami jangan sampai gini. Itu masalah. Lihat dulu apa jalannya, ya, apa yang jalan. Kemudian selanjutnya konsep ketiga, wa idza ghibta habitat kabima yang jihad. Apabila si suami tidak ada kerja, nggak pulang-pulang, lebaran, ya, bang Boyib gitu kan, ya, lebaran nggak pulang-pulang, tetap si istri menjaga kehormatan dirinya, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, termasuk menengok orang tua sendiri pun ketika nggak ada izin suami, maka haram. Kok bisa gitu ya? Kok agama mengatur seperti itu? Termasuk orang tua si perempuan, si istri itu ketika sakit kemudian dia menjenguk si orang tuanya tanpa izin suami, maka haram. Kok bisa begitu? Beda dengan pemikiran kita, ya. Beda dengan pemikiran kita. Pendek kalau kita pemikiran. Nah, ketika si istri ya dikabarin orang tuanya pertama sakit, mohon maaf, saya belum dapat izin suami karena nggak ada kabar, nggak apa juga nggak nyong.
Kemudian yang kedua dikabarin lagi bapak ibunya semakin sakitnya semakin parah. Maaf, saya juga belum dapat izin lagi dari suami untuk bisa keluar rumah. Kemudian yang ketiga dikabarin lagi orang tuanya sudah meninggal. Kemudian mengucapkan mohon maaf ya, saya hanya bisa lihat pada orang yang terbaik. Saya belum bisa nengokin, belum bisa keluar rumah. Saya menjaga amanat suami, menjaga diri saya, menjaga hartanya dan menjaga pendidikan anak-anak. Nggak bisa keluar rumah. Nah, lulus dah. Itu sebagai seorang istri yang soleh. Maka ketika meninggal seorang tua istri tadi, maka dia mendapatkan ampunan Allah karena sebab tadi punya anak yang solehah, taat pada suami. Itu balasannya. Enak nggak? Kita nggak mau ngapain di rumah, tapi orang tua ya meninggalnya itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu aja. Semoga bermanfaat dan menjadikan berkah. Dan sebetulnya masih banyak nih. Kudunya mah 3 bulan nih. Kayak gini kudunya mah 3 bulan. Ya, 3 tahun. Nambahin. Ya. Iya kan, masa iya sih untuk menjalani kehidupan selama-lamanya masa cuma berapa jam doang ini? Emang cukup? Kan enggak. Perlu bekal yang baik. Nah, selanjutnya saya kasih ada nih. Lanjutnya dari kekurangan ini, yang belum sholatnya masih bolong sekarang ini lengkapi waktunya. Kemudian yang sholatnya belum baca belum ini belajar lagi sekarang. Ustadz yang terdekat di situ santri atau ustadz yang pernah ngajar kita sampai lagi kita ajar. Guru-guru ngaji kita samperin lagi lingkungan kita untuk ngajarin kita supaya kita nanti ketika kita terbiasa sholat 5 waktunya dilengkapi, kemudian disempurnakan lagi dengan secara berjamaah itu, kemudian baca Al-Qur'annya kita bagusin lagi bacaan Al-Qur'an kita supaya kita masih ada waktu supaya ketika nanti kita punya anak dan kita bisa mendidiknya. Jangan itu udah banyak ustadz kasih ustadz ustadz di gawean wae. Oke, itu pertama adalah dari orang tua dulu tuh. Ustadz nggak mau tahu itu anak siapa, mau jadi apa, mau tahu. Jadi dia kalau dia mengajarkan anak yang datang mau diajar. Jangan ustadz. Itu kewajiban pertama adalah pendidikan dari orang ya. Lengkapi sholat 5 waktunya, jangan sholat bolong. Kemudian sempurnakan sholat khusus dengan cara berjamaah di masjid atau musola. Kemudian pengajian ibu-ibu yang banyak di lingkungan, kamu ikut. Saya paling muda kalau misalnya yang ini. Gitu. Pokoknya kita ambil ilmu yang ada dalam pengajian kita ambil, kita serap. Syukur-syukur bisa dipakai hari itu dan kalau tidak bisa bekal kita untuk nanti atau untuk anak-anak kita. Sama laki-laki juga. Jika pengajian bapak-bapak gabung ke rumah, yang merasa masih muda, saya muda kalau gabung laki-laki itu gabung, yang di belakang, di depan, serap ini, ya aja. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan semoga bahagia, semoga diberikan kelancaran ya dalam segala urusannya dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum selesai urusan administrasinya maka ke Pak Oji lagi. Yang sudah selesai silakan ditanya aja. Jadi pas ada semua belum ya administrasi. Ini yang apa namanya? Kapan saat ini administrasi. Ya silakan. Ya ini udah tapi belum? Belum ya? Udah megang belum? Udah ya?